Selamat pagi Pak Iwan dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang media convergence. Unit 5, menulis untuk web. Hal hebat tentang menulis untuk web atau yang bisa dikenal dengan World Wide Web adalah membuat semua orang menjadi penerbit dengan jangkauan global. Web adalah campuran berita dan informasi yang dihasilkan oleh semua orang, mulai dari anak hingga jurnalis profesional, pemenang penghargaan, dan perusahaan internasional yang mereka pekerjakan. Dari hari-hari awal web, gaya penulisan yang paling umum adalah gaya standar atau gaya koran. Itu karena banyak outlet berita tradisional memindahkan konten media lama mereka ke web. Jadi, aturan untuk menulis web sama dengan aturan menulis di media cetak, hanya beda naungan atau platform. 3 kekuatan yang mendorong tulisan di web menjauh dari media lama adalah yang pertama, kemampuan untuk mempublikasikan sendiri dengan jangkauan tanpa batas. Mereka adalah editor mereka sendiri, dan situasi ini mengarah ke gaya yang lebih bebas. 2. Multimedia mempromosikan perubahan gaya penulisan. Semua jenis media dapat bersatu atau bertemu. Mencetak gambar, suara, video, dan animasi dapat digunakan untuk menceritakan kisah yang sama dengan cara yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya munculnya web. Nah, yang ketiga, mata krisis pembaca di web. Web bersifat interaktif bukan dengan cara video game, tetapi lebih seperti cara berinteraksi di kafe dekat lingkungan rumah. Interaktivitas ini memungkinkan orang untuk komunikasi dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke penulisan berita tradisional dan web. Dasar dari semua penulisan berita adalah piramida terbalik, dengan tujuan untuk meletakkan informasi paling penting di bagian atas cerita yang dicetak. Penulis berita diminta untuk menjawab 5W plus 1H di awal cerita, jadi meninggalkan detail dan latar belakang yang bagus untuk nanti. Di web juga tidak ada bedanya. Nah, teks adalah konten yang paling mudah dibuat untuk web. Lebih mudah untuk membagikan kata-kata melalui web daripada melalui halaman yang dicetak. Upaya pertama yang dilakukan oleh koran dan stasiun televisi untuk menempatkan konten mereka di web adalah menghasilkan setiap berita-berita dan naskah TV mereka di halaman web. Saat ini, kebanyakan orang di industri berita setuju bahwa web mampu berdiri sendiri sebagai platform untuk pembuatan dan pengiriman berita. Menulis berita utama adalah keterampilan khusus yang dimiliki oleh kebanyakan wartawan. Ini adalah pekerjaan editor di sebagian besar berita. Tetapi ini adalah tempat yang baik untuk mulai berpikir tentang menulis untuk web. Saat menulis judul, lebih sedikit, lebih banyak, dan hal yang sama berlaku untuk cerita itu sendiri. Dalam menulis berita utama, kita harus menyaring cerita dan tajuk utama menjadi 2 bagian terpenting. Bagian pertama, dari cerita apapun yang perlu Anda tangkap adalah apa yang baru. Informasi apa yang tidak diketahui pembaca sebelumnya, tetapi perlu diketahui sekarang. Nah, bagian yang kedua, bagian yang membuat tajuk yang akurat menjadi tajuk yang hebat. Mengharuskan kita bagaimana menangkap cerita dengan menarik. Judul yang bagus di web seringkali, meskipun tidak selalu, lebih pendek dari judul yang sama untuk halaman yang dicetak. Sekarang kita masuk ke teras cerita lead. Menulis lead cerita adalah bagian tersulit kedua dalam menulis cerita, setelah judul. Untungnya itu sedikit lebih mudah di web karena kita umumnya diharapkan lebih langsung. Ada sedikit ruang untuk memamerkan sisi kreatif kita. Lead menentukan tema untuk cerita apapun. Segala sesuatu dalam cerita harus mengikuti secara logis dari tema yang ditetapkan lead. Berita adalah apa yang baru dan menarik. Cara termudah untuk membuat cerita menarik, bahkan cerita mengenai web singkat dan langsung adalah dengan memberikan suara. Seorang penulis di web itu memberikan cerita-cerita berdasarkan berita-berita dari orang lain, bukan cerita atau berita dari dirinya sendiri sebagai penulis. Nah, maksudnya dengan memberikan suara adalah, contohnya di zaman sekarang, kita pasti sering menemukan bagaimana pemberitaan di web itu disajikan dalam bentuk suara, atau yang bisa kita kenal dengan podcast. Nah, itu cara termudah
dan cara yang bisa membuat cerita itu menjadi menarik. Karena di podcast itu kita menggunakan suara. Nah, seperti halnya di situ dikatakan. Nah, kita masuk selanjutnya itu adalah kutipan. Kutipan adalah kunci untuk memberitakan berita ke web tanpa membuang-buang waktu untuk menyuarakan pendapat kita terhadap beritanya. Kutipan yang baik akan membuat pembaca tertarik pada cerita. Kita masuk ke paragraf penghubung atau nutgraf. Paragraf penghubung adalah paragraf terakhir dalam cerita. Biasanya paragraf keempat atau kelima yang menjelaskan mengapa cerita itu penting. Headline dan lead menyampaikan berita. Kutipan pendukung pertama membuat Anda peduli dengan ceritanya. Tugas dari paragraf penghubung adalah untuk memberitahu kita mengapa berita atau cerita itu adalah yang penting. Paragraf penghubung sering digunakan sebagai jalan untuk merekap cerita yang panjang. Tubuh cerita atau body. Tubuh cerita apapun hanya keuntungan yang mudah didapat. Pembaca harus memiliki semua fakta dasar tentang sebuah cerita pada paragraf keempat atau kelima. Setelah itu, muncul detail yang terkait dengan berita hari itu, dan kemudian bercerita lebih lengkap dari awal. Kutipan dan fakta yang lebih lengkap menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah cerita bergerak dari fakta yang paling relevan ke fakta yang paling tidak relevan. Bagian tersulit dari menulis cerita web adalah memutuskan apa yang harus dihindari. Setiap kata harus memiliki makna. Setiap kutipan harus mewakili sesuatu yang lebih dari sekedar pernyataan fakta. Mengenali apa yang menjadi pengisi dan apa yang menjadi inti cerita adalah kunci untuk menulis cerita web yang bagus. Menceritakan kisah Anda melalui berbagai media. Langkah logis berikutnya untuk jurnalisme di web adalah mencoba menceritakan kisah berpadu melalui berbagai bentuk media. Blog, membuat jurnalisme sendiri. Blog, kependekan dari log web, jurnal online pribadi. Maksudnya, bentuk jurnalisme pribadi yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Jurnalis paling tertarik pada 3 jenis blog. Blog yang pertama adalah blog yang melaporkan berita. Sering dikaitkan dengan editor atau toko berita. Lalu yang kedua, blog untuk ditonton. Muncul di area di mana berita terjadi. Lalu yang terakhir adalah blog minat khusus. Berfungsi sebagai sumber berita. Mengubah sikap agar sesuai dengan web. Penulis web seringkali bertindak sebagai penulis. Penulis ulang, editor, dan produser konten semuanya pada shift yang sama. Maksudnya pada jam yang sama. Mereka mengerjakan salinan dari catatan yang dikirim oleh wartawan dan dari penelitian yang dilakukan sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke unit 6. Grafik konvergen di seluruh media. Kita hidup dalam budaya yang semakin visual. Televisi, internet, bahkan koran dan majalah dimuat dengan pesan visual yang dimaksudkan untuk meningkatkan atau memajukan penceritaan jurnalistik. Ketika merujuk pada hubungan antara grafik dan konvergensi, kita sering berbicara tentang grafik multimedia. Sebagian besar grafis informasi berita dikembangkan untuk media cetak, siaran, dan web. Informasi grafik sejarah. Grafik informasi telah menjadi bentuk umum dari pengisahan cerita visual dalam siaran berita selama bertahun-tahun. Tampilan numerik atau ilustrasi penjelasan sering digunakan untuk menyempurnakan siaran berita dengan membawa pemirsa ke tempat yang tidak bisa dilakukan oleh kamera atau video. Grafik siaran sering dikembangkan sebagai bagian dari berita yang berfungsi untuk melengkapi video dan audio. Lompatan ke jenis grafik ini memungkinkan reporter grafis untuk mengintegrasikan animasi, memungkinkan untuk representasi grafis yang lebih realistis dari informasi yang ada. Seperti grafik siaran, grafik online dapat dianimasikan, meningkatkan potensi penjelasan visual real-time dari suatu peristiwa atau topik. Grafik online mirip siarannya dengan media cetak, karena umumnya berbentuk diagram, bagan, dan peta. Peran reporter grafik. Reporter grafis yang kuat harus mampu membuat ilustrasi yang menarik secara visual.
keterampilan artistik sangat penting bagi kemampuan seorang reporter grafis untuk membuat grafik yang akurat dan menarik. Grafik perlu memuat presentasi informasi berbasis fakta yang bersih, jelas, dan akurat. Reporter grafis sering melakukan tugas untuk mengumpulkan informasi untuk pekerjaan mereka. Mereka sering menghadiri pertemuan dan bekerja dengan editor, fotografer, dan reporter lain dalam mengembangkan paket cerita. Seorang reporter grafis dapat membuat diagram yang mengilustrasikan objek dalam proporsi langsung ke audiens. Nah, contohnya di gambar itu contoh ilustrasi dari reporter grafis. Biasanya selain menampilkan cuaca hari ini, juga bisa seperti di gambar itu, kayak potensi hujan lebat. Dan itu bisa digambar, maksudnya layar sentuh. Kita masuk ke satu cerita banyak gambar. Sebuah paket grafis multimedia dapat disatukan, tetapi sangat tergantung pada sifat kemitraan. Yang pertama, wartawan dari penyiaran bekerja bersama untuk mengembangkan cerita dan mengumpulkan bahan referensi. Yang kedua, seorang reporter cetak atau grafik dari surat kabar, seorang reporter lapangan atau videografer dari stasiun TV, seorang produser dari situs web, mungkin bekerja bersama untuk membuat konsep seluruh paket cerita. Namun, ketika menyangkut pembuatan grafik untuk ketiga format, biasanya lebih efisien bagi reporter gratis yang sama, atau tim reporter grafis untuk mengembangkan semuanya. Itu karena ilustrasi utama dan banyak informasi utama akan dibagikan di antara semua gambar. Kekuatan grafik informasi. Penting bagi semua jurnalis untuk memahami kekuatan grafik informasi dalam liputan berita. Tidak semua orang akan memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk membuat grafik. Para reporter, produser, editor, dan fotografer harus dapat mengenali kapan grafik diperlukan dan juga membuat konsep grafik dalam paket cerita. Berusahalah untuk menyederhanakan informasi yang rumit. Nah, grafik informasi adalah metode penceritaan yang sangat kuat untuk semua jenis jurnalis. Ya, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih.